lagi di Bincang-Bincang Sahabat Pajak. Pada siang hari ini kita mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa karena bisa bertemu, berbincang-bincang dengan seorang tokoh besar di negara ini. Beliau juga cendekiawan, beliau juga barangkali boleh dikatakan panutan bagi seluruh umat Katolik di Indonesia. Beliau adalah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo Atmo. Nggak usah pakai Haryo saja cukup. Karena itu cerminan aslinya dari Jogja. Itu apa sih tadi ya Pak ya? Nah, kita berbahagia sekali karena di sela-sela kesibukan beliau bisa meluangkan waktu. Terima kasih Pak Kardinal. Semoga Pak Kardinal selalu sehat dan selalu diberi kekuatan. Sudah memberikan waktu untuk kita semua bincang-bincang pada siang hari ini. Terima kasih Pak Sigit. Salam sehat untuk seluruh keluarga besar Direktorat Pajak. Terima kasih Bapak. Nah, siang hari ini kita akan bincang-bincang tentu terkait dengan perpajakan. Barangkali saya akan sampaikan dulu secara singkat Pak Kardinal tentang apa yang akan kita diskusikan. Jadi kalau saat ini kita lihat, kita juga sudah ketahui semua postur APBN kita, penerimaan negara kita, pembiayaan negara kita itu paling gede dari sektor pajak. 80% kira-kira begitu ya, itu dari pajak, sehingga boleh dibilang urat nadi dari berjalannya negara ini salah satunya dari pajak. Nah, tapi kalau kita lihat tax ratio negara kita itu masih pada posisi 9,11 kalau tidak salah. Itu masih sangat ya relatif rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Di Asia Tenggara pun juga kita relatif rendah. Dan itu juga mencerminkan kepatuhan wajib pajak itu belum optimal. Nah, ada satu fenomena Pak Kardinal di masyarakat itu yang suka masih mempunyai satu persepsi membandingkan antara kewajiban perpajakan kemudian dengan perspektif agama. Itu yang sering muncul. Wah, ini nggak boleh atau dipertentangkan. Nah, kita sangat berharap Pak Kardinal bisa memberikan satu pandangan pelajaran bagi kita. Bagaimana sih sebetulnya relasi antara pajak dan dari aspek religius, terutama Katolik. Silakan. Terima kasih Mas Sigit. Sebetulnya kalau dari segi ajaran agama Katolik, tidak ada satu pertentangan apapun, sekecil apapun, antara kewajiban pajak dengan penghayatan iman. Bahkan sebaliknya, saya membedakan dua kata yang berbeda, motivasi dan inspirasi. Motivasi itu berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai suatu bangsa. Kita mestinya dimotivasi untuk membayar pajak karena sebagai warga negara ikut bertanggung jawab siapapun dia dalam tataran apapun untuk memastikan bahwa kesejahteraan bersama itu terwujud. Itulah yang dirumuskan di dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh rakyat Indonesia mestinya menerima keadilan sosial, tetapi juga ikut bertanggung jawab di dalam menegakkan keadilan sosial itu. Nah, dalam hal ini pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Itu kewajiban warga negara. Motivasinya adalah kesadaran diri sebagai warga negara yang cinta tanah air, dan wujud dari cinta tanah air itu adalah membayar pajak. Itu motivasi dari tataran horizontal.
Sementara yang nama inspirasi dalam gereja Katolik itu berkaitan dengan iman. Nah, di dalam kitab suci memang ada soal pajak dan sebagainya, tapi bukan masalah. Misalnya loh ya, tokoh yang namanya Matius di dalam Injil Matius itu tukang pajak. Dan tukang pajak itu pada zaman itu, karena ini zaman penjajahan Romawi ya, itu dicap sebagai orang yang tidak mencintai tanah air. Tetapi ketika Yesus memanggil dia meninggalkan semuanya itu. Dan bahkan ada yang namanya Sakeus, kepala tukang pajak. Jadi bukan tukang pajak biasa, kepala tukang pajak. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia meninggalkan cara hidupnya sebagai tukang pajak yang berpihak pada waktu itu kepada kolonialis dan mengubah seluruh hidupnya, berbagi, membagikan 4 kali lipat, memberikan yang dulunya memungut lalu memberikan. Tapi ini kan kisah zaman dulu, kontekstual. Pada waktu itu karena Palestina di mana Yesus hidup itu dijajah oleh Roma. Nah, tukang-tukang pajak itu mencari hati kepada penjajah, menarik pajak kepada masyarakat supaya bisa disetorkan dan tarikannya lebih tinggi daripada yang diwajibkan. Kisah-kisah seperti itu kontekstual zaman itu. Nah, kalau mau ditarik secara umum, inspirasi dalam iman Katolik sebetulnya sama dengan Pancasila tadi. Ya, rumusannya, bahasanya bahasa gereja Katolik. Karena apa? Setiap hari umat Katolik itu boleh dikatakan berdoa. Dan salah satu rumus doa, kalimat di dalam doa itu adalah, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang diawang-awang. Kerajaan Allah itu menjadi nyata kalau kebaikan bersama terwujud. Jadi inspirasinya bukan langsung dari masalah pajak di dalam kitab suci, tidak ada, karena pada waktu itu ya ceritanya begitu itu, kontekstual. Di dalam perkembangan zaman, moralitas di dalam gereja Katolik memandang pajak itu adalah suatu kewajiban yang inspirasinya adalah iman. Kalau kita mau ikut bertanggung jawab supaya keadilan sosial itu terwujud, tidak sekedar motivasi kemanusiaan, tetapi inspirasi iman. Nah, di dalam gereja Katolik itu tadi, datanglah kerajaanmu. Artinya kalau kita bicara bahwa yang membiayai sebagian besar kehidupan bernegara ini kan dari pajak, gitu ya. Dan boleh dibilang tujuan dari pajak itu salah satunya substitusi. Artinya dia kemudian membagi kekayaan dari orang-orang yang berlebih supaya kemudian masyarakat yang kekurangan itu mendapatkan subsidi. Kira-kira sehingga ekonomi ini menjadi merata. Yang ujungnya adalah tadi barangkali yang disebut sebagai kerajaan kesejahteraan bagi seluruh. Artinya boleh kita tegaskan bahwa itu adalah kewajiban dari umat Katolik juga ya untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak dalam konteks untuk mensejahterakan semua. Iya, jadi yang pertama tadi saya mengatakan motivasi ya. Karena kita adalah warga negara Indonesia, ikut bertanggung jawab siapapun kita, dalam tataran sosial apapun kita, dalam jabatan apapun kita, untuk memastikan bahwa rumusannya rumus sila kelima Pancasila ya. Tetapi sebetulnya kalau dirumuskan di dalam moralitas umum itu kebaikan bersama. Nah, pajak tadi Bapak mengatakan tanggung jawab di dalam bahasa ajaran sosial gereja itu namanya solidaritas. Jadi ajaran sosial gereja itu kalau boleh saya sampaikan ya pendek saja. Pertama, martabat manusia dihormati. Jadi termasuk di dalam hal pajak itu tidak hanya orang yang kaya raya, orang yang berkelebihan. Sederhana-sederhana kita juga
dihormati martabat manusia. Kalau kita sungguh mempunyai martabat sebagai pribadi yang pantas dihormati, hormat itu kan membawa tanggung jawab, Mas. Itu satu. Yang kedua, karena kita begitu hormat terhadap manusia, maka semua kebaikan bersama ini harus dipastikan. Kebaikan bersama ya tadi panjenengan mengatakan semua hidup sejahtera, berkecukupan, tidak ada yang berkekurangan. Dan untuk itu, solidaritas itu penting. Karena di dalam suatu masyarakat tidak semua orang berada pada tataran kemampuan, kekuatan yang sama. Ada yang kuat, ada yang lemah sekali, ada yang tak berdaya. Semuanya mempunyai kewajiban untuk membangun kebaikan bersama. Oleh karena itu, kalau saya membahasakan dengan bahasa yang tadi saya pakai, solidaritas, pajak itu adalah salah satu bentuk solidaritas sesama warga bangsa. Nah, ini selanjutnya Pak. Tadi di muka itu saya menyampaikan tax ratio kita ini masih rendah, gitu ya. Artinya itu mencerminkan mungkin ya kepatuhan atau kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakan itu belum optimal. Betul. Kalau dari perspektif Pak Kardinal, kira-kira strategi apa atau cara bagaimana supaya bisa mendorong warga masyarakat ini untuk supaya mereka juga menjalankan kewajiban? Sejauh saya tahu, Mas ya, cara-cara yang ditempuh sampai sekarang itu menurut saya bagus. Artinya, misalnya, kalau mau mencari paspor, menunjukkan kartu wajib pajak. Punya apa enggak? Kalau mau cari paspor enggak punya wajib pajak kan aneh. Ya, NPWP ya. NPWP, ya. Artinya dalam hal tertentu, khususnya yang menyangkut kepentingan umum, mewajibkan keharusan seperti itu menurut saya sangat bagus. Itu jalan yang menurut saya sangat efisien ya. Sehingga semakin banyak saudara-saudara kita sesama warga negara dipaksa karena kalau tidak karena kalau kesadaran itu belum dari dalam kan harus dari luar dipaksa. Itu saya kira bagus. Yang kedua, nah ini yang saya kira saya tidak tahu ya apakah sudah atau belum dikerjakan. Menjadi warga negara itu kan pendidikan. Tidak begitu saja seseorang sadar bahwa dia adalah suatu warga masyarakat. Saya yakin kalau masalah pendidikan, kesadaran berwarga negara, dan di situ dimasukkan antara lain kewajiban pajak sejak masa anak-anak. Entah bagaimana caranya, dalam jangka panjang itu akan menjadi kesadaran bersama. Jadi bagi saya pendidikan sangat penting, bukan pendidikan kursus, tetapi pendidikan kewarganegaraan, entah di dalam mata pelajaran apa. Sejauh saya tahu, selama saya di sekolah belum pernah diberikan, jadi belum pernah diberikan. Kuliah ya, kuliah baru ada itu biasanya Pak. Itu mungkin juga tidak. Tergantung jurusannya ya. Tergantung jurusannya. Jadi kesadaran sebagai warga negara. Bagi saya penting sekali ini. Karena kalau tidak, yaitu tidak sadar bahwa saya adalah warga negara, dalam hal ini Indonesia, yang menghirup udara Indonesia, yang tinggal di tanah air Indonesia. Siapa yang mau menjaga supaya semuanya ini lestari dan dirasakan nyaman? Ya semua warga negaranya. Nah, Pak Kardinal ada dua sisi ya kalau kita lihat bagaimana supaya pajak ini bisa optimal, baik dalam pemungutannya maupun kemudian alokasi untuk kesejahteraan negara tadi, masyarakat. Dua sisi tadi adalah satu dari wajib pajaknya, yang kedua dari pemungut pajaknya atau kita sebagai negeri. Nah, ini kaitannya dengan apabila
mereka kedua-duanya ini melakukan penyimpangan. Kalau wajib pajak, ya memang sudah betul-betul bandel gitu Pak Kadina. Apakah memang kemudian itu perlu dilakukan semacam enforcement yang tegas gitu. Dan juga sebaliknya, kami juga ingin mendapatkan barangkali himbauan. Jadi kalau ada petugas pajak yang nakal, ini hukumnya seperti apa sih sebetulnya dalam konteks religi itu? Iya, saya kira perlu dipertimbangkan ini, Pak, ya. Pendapat saya pribadi ini, yang berkaitan dengan wajib pajak. Wajib pajak itu kan macam-macam, Pak, ya. Ada yang memang mempunyai suatu penghasilan besar, sehingga wajib membayar pajak. Ya pasti kalau penghasilannya besar, pendidikannya juga tinggi. Semestinya kesadarannya juga tinggi. Nah, untuk yang begini-begini, menurut saya yang namanya aturan-aturan perpajakan diberlakukan. Termasuk yang itu tadi, pelaksanaan aturan, pelaksanaan hukum. Menurut saya harus. Tetapi yang sering saya baca, atau bukan sering sih, kadang-kadang, misalnya pedagang-pedagang yang ada di depan Masjid Istiqlal atau di depan katedral. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara kita yang sehari-hari belum tentu penghasilannya mesti dikejar-kejar dalam arti untuk membayar pajak. Kan lain ya, tanggung jawab moralnya sangat berbeda. Saudara-saudara kita ini untuk makan sehari-hari aja belum tentu mendapat nafkah. Maka kebijakan dalam hal ini menurut saya pantas diperhitungkan. Sementara untuk petugas-petugas pajak, di mana-mana Mas, bukan hanya di dalam lingkungan petugas pajak, di gereja juga sama sih, ada orang yang nakal itu di mana-mana ada. Nah, saya mungkin berbicara sedikit agak suci-suci ya Mas ya. Saya tadi menyebut satu nama yang namanya Sakeus. Itu ada di dalam Injil. Sakeus itu bukan sekedar petugas pajak, tetapi kepalanya. Nah, ketika dia belum bertemu dengan Yesus, ini Katolik ya, belum bertemu dengan Yesus, pekerjaannya ya seperti yang lain-lain. Menarik lebih daripada yang seharusnya, memungut, karena namanya pemungut cukai, pemungut pajak, ya pokoknya mengumpul-mengumpulkan. Nah, suatu hari, ia berjumpa dengan Yesus. Nah, ini penting tetapi tidak mudah difahami. Ia mengalami, hatinya disentuh oleh Tuhan Yesus. Sentuhan hidup itu mengubah seluruh hidupnya. Oleh karena itu, secara umum, kalau boleh mengatakan begini, yang namanya pengalaman iman itu ada di dalam agama apapun. Bukan soal agama ya, tapi soal iman. Relasi saya dengan Tuhan. Bukan masalah institusi keagamaan dan sebagainya. Relasi dengan Tuhan itu kan tidak bisa dibohongi. Nah, ketika saya mengalami di lubuk hati saya yang paling dalam, bahwa Tuhan itu mengasihi, bahwa Tuhan itu maha baik, bahwa Tuhan itu mencintai semua orang. Dalam hal kasus Sakeus, kepala tukang pajak tadi, pengalaman itu mengubah seluruh hidupnya. Maka pertanyaannya bukan hanya untuk keluarga besar, Direktorat Pajak atau yang menarik pajak, tetapi untuk semua. Sebetulnya, kalau kita sungguh-sungguh beriman, apapun imannya, tidak sekedar beragama, mematuhi macam-macam aturan lahiriah, tetapi tidak masuk di dalam batin, saya yakin kredibilitas siapapun, termasuk petugas-petugas pajak, karena pengalaman imannya,
disentuh oleh Tuhan yang Maha Baik, itu akan membuat semua menjadi semakin dipercaya. Jadi bagi saya, kita boleh tidak setuju, ini pendapat yang sering saya baca, tidak cukup kita itu beragama, tidak cukup, karena agama itu bisa dimanipulasi. Tetapi kita mesti beriman. Artinya Allah yang kita sembah itu mengubah hidup saya, sehingga kalau memakai bahasa Indonesia, saya sering menggunakan itu, Mas. Di dalam bahasa Indonesia itu kan ada 3 kata yang saling berkaitan ya. Khalik, Allah pencipta, makhluk, kita, ciptaan. Ada kata yang ketiga, akhlak. Itu kan akar katanya sama di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, indikatornya ya akhlak itu. Tetapi kalau kita hanya merasa cukup beragama, artinya lahiriah, ya belum tentu kita sujud sungguh-sungguh kepada Allah. Karena indikator dari kesungguhan orang beriman, ya akhlak yang mulia itu. Itu kekayaan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia yang sering tidak diingat oleh banyak saudara kita. Khalik, makhluk, akhlak. Dan membayar pajak dengan benar, itu termasuk akhlak mulia. Artinya tanggung jawab sebagai ciptaan. Ini berharga sekali untuk disampaikan di Presiden Panja. Karena memang satu yang selalu kita dorong adalah bagaimana teman-teman di instansi pemerintah ini juga mendapatkan siraman rohani lah ya, bagaimana supaya keimanan mereka, akhlak mereka itu bisa terjaga. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin bukan pertanyaan, tapi himbauan pada khalayak umum, pada masyarakat terkait dengan kewajiban perpajakan, supaya nanti ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman wajib pajak. Silakan. Iya. Untuk umat Katolik yang saya layani, saya itu selalu berbicara mengenai 2 hal, Mas ya. Pertama, cinta tanah air. Kenapa saya berbicara mengenai cinta tanah air? Karena para pendiri bangsa kita mewariskan semangat itu kepada kita. Sejarahnya panjang. Demikian juga, kalau saya berbicara mengenai gereja Katolik, para perintis gereja Katolik menanamkan semangat cinta tanah air ini sejak jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Maka cinta tanah air mesti kita rawat dan kita kembangkan. Siapapun kita, kesadaran bahwa kita ini warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, bagian dari bangsa kita punya cita-cita. Cita-cita itu antara lain dirumuskan di dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita bukan hanya penerima perjuangan keadilan sosial, tetapi kita juga dituntut untuk memberikan andil di dalam mengusahakan keadilan sosial. Saya selalu mengatakan kepada umat yang saya layani, tidak ada umat yang boleh merasa terlalu lemah dan terlalu kecil sehingga merasa tidak bisa memberikan sumbangan apa-apa. Dan seringkali merasa begitu ya. Jadi bagi saya kewajiban pajak itu mengalir dari semangat cinta tanah air. Ini judul besar yang harus diwujudkan di dalam berbagai macam gagasan dan harus dilatih, dididikkan. Yang kedua, saya sangat bangga sebagai warga negara Indonesia karena bangsa kita ini dikenal
sebagai bangsa yang peduli. Meskipun ada sekian banyak masalah yang lain ya, saya tidak menutup mata terhadap itu. Kenapa saya mengatakan itu? Saya membaca satu artikel tahun 2019 dan saya cek masih berlaku itu di salah satu harian nasional yang terkenal di negara kita. Penelitian yang dibuat oleh dua lembaga internasional. Yang pertama itu menyelidiki yang namanya World Giving Index, indeks memberi, yang diselidiki 146 negara. Di dalam penelitian itu dikatakan Indonesia nomor 1 di antara 146 negara itu. Itu dahsyat. Dan itu terbukti pada masa COVID ini. Sekian banyak lembaga-lembaga yang dengan atau masyarakat biasa yang begitu rela memberi berbagi. Penelitian yang kedua yang diselidiki 167 negara. Yang diteliti adalah modal sosial bangsa dari 167 negara itu. Indonesia ditempatkan pada nomor 6. Ini kan dahsyat. Artinya bangsa kita dikaruniai watak peduli. Nah, inilah yang harus dirawat, inilah yang harus dikembangkan, dan kepedulian itu kan banyak ya. Nah, mungkin yang harus ditegaskan adalah dididik dengan macam-macam cara, lewat sekolah, lewat pendidikan masyarakat, dan sebagainya. Kepedulian terhadap kebaikan bersama, kesejahteraan umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya peduli pada keluarganya sendiri, pada kelompoknya sendiri, tapi kepedulian yang menyangkut seluruh bangsa. Itu bagi saya jurus dasar, Mas. Kalau jurus dasarnya itu dikuasai, masuk, lalu nanti jurus-jurus lain itu akan muncul. Seperti orang menari itu kan, kalau belum tahu jurus dasarnya, disuruh menari macam-macam, ya sakit nanti badannya. Tapi kalau jurus dasar tari dikuasai, disuruh nari apapun, cepat belajarnya. Jadi bagi saya, seperti itu, jadi motivasi, itu berkaitan dengan kemanusiaan kita, warga negara. Inspirasi, itu berdasarkan iman. Ya tadi itu, sebagai makhluk, kita mesti sujud kepada Sang Khalik, dan buahnya adalah perilaku berakhlak mulia. Terima kasih Pak Kardinal. Ini satu pemikiran, pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Dan saya mohon izin nanti dialog bincang-bincang ini bisa kita share ke teman-teman. Terima kasih sekali. Dan kalau boleh kita akan sampaikan slogan pajak, Pak Kardinal. Pajak kuat Indonesia maju. Pajak kuat Indonesia maju.